Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salamnya agak keras, saya doakan lebih dibawa umroh daripada yang salamnya kecil tadi. Dan yang ketiga saya berdoa yang salamnya lebih, yang jawab salam lebih keras lagi, saya doakan bisa umroh bareng-bareng tahun 2014 ini, insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau yang jawab sendiri, kalau resikonya umurnya tahun 2015, mohon maaf ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi allati yatamassaku bil jihad wa yujahidu fi sabilillah. Maaf. Saudara semua, sesungguhnya segala puji dan puji, segala kenikmatan dan segala kekuasaan adalah milik Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahmatullah, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah pesertanya melewati, menembus peserta seminar yang pertama yang kami selenggarakan di NSI Singkil Adiwarna pada awal Mei yang lalu. Jadi melewati berarti lebih besar dari ini. Meskipun kita tidak pakai AC, tidak seperti kemarin dan kelesehan, mudah-mudahan tidak mengurangi kenikmatan kita nanti yang akan kita jalani pada acara seminar dahsyatnya umroh prabalik ini. Ibu sekalian, sudah ada yang punya seminar ini? Ya, mau umrah, mau pengasih lagi mau penyayang. Semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu dikabulkan. Ya, doa orang tua kita adalah, ya Allah jadikanlah anak yang soleh, kemudian lulus sekolah, lulus kuliah, dan begitu lulus dapat pekerjaan. Alhamdulillah sekarang kita semua dapat pekerjaan, betul nggak? Ada yang masih pengangguran? Itu semua kan berkat doa orang tua kita. Dulunya seperti itu, ya, lulus sekolah dapat pekerjaan, semuanya dapat pekerjaan, ya, semua dapat jodoh, kan begitu ya. Alhamdulillah. Cuma sayang doanya sebatas menjadi orang yang soleh dan dapat pekerjaan. Coba kalau dulu orang tua kita menjadi anak jadi presiden, ya, mungkin salah satu diantaranya jadi presiden, begitu ya. Insya Allah begitu. Cuma orang tua berdoa seperti itu ya. Makanya begitu partai Islam menang, kebingungan cari presidennya ya. Karena doa orang tua kita tidak sampai kepada jadi presiden, hanya sebatas jadi orang yang soleh saja begitu. Makanya presidennya orang-orang di luar kita ya. Bapak sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah seminar yang bagaimana kita menggali potensi keunikan anak kita ya. Potensi kepiawian, potensi kepakaran, potensi yang memiliki kompetensi tersendiri di antara anak yang lain gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan seminar ini bisa membawa paradigma baru ya, untuk bisa menciptakan generasi yang lebih baik lagi daripada generasi kita pada saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, mari kita awali acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Amrul Mukminin untuk membacakan beberapa kalam ilahi untuk mendapatkan keberkahan dan kerahmatan acara ini. Kepada Ustaz Amrul dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هدى للمتقين
itu balik tidak diiringi dengan kesempurnaan ideologis gitu. Cara kita gelah bocah segede kelakuannya kayak bocah cilik ya kan, orang ngerti agama begitu seperti itu. Nah inilah yang akan kita bahas ya, bagaimana ke depan nanti kita bisa menseimbangkan antara perkembangan biologis sekaligus juga perkembangan ideologis seperti itu. Bagaimana kepakaran kita, kehebatan kita itu sebenarnya bukan diturunkan begitu saja oleh Allah, tapi karena ada permintaan dari sang anak sekaligus orang tua, dan Allah yang kemudian mengabulkan permintaan itu. Gitu. Baik, siap yang seminar ya? Ya, pasang baik telinga kita, ya kan? Pasang baik mata hati kita, ya. Kita niat dengan ikhlas untuk menerima ilmu pada hari ini. Kita sama-sama berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mudah-mudahan apa yang akan kita peroleh pada hari ini menembus siang dan malam, yang kemanfaatannya itu yang terus akan kita peroleh walaupun kita sudah meninggal. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung kita sambut Ustaz Anwar Jufriasi. Kita sambut dengan takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم فكهنا في ديننا، اللهم فكهنا في ديننا وفكه أهلينا في ديننا وفكه أولادنا في ديننا وفكه أولادنا وذرياتهم في ديننا. اللهم فكهنا في ديننا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, saya senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya merasakan karunia besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertemuan ini, dan saya percaya bahwa pertemuan ini tidak akan pernah ada kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan saya juga percaya tanpa rahmat Allah acara ini tidak akan punya manfaat apapun. Semua pengorbanan kita tidak akan punya arti apa-apa. Tetapi insya Allah, dan ini keyakinan kita, bahwa dengan rahmat Allah, acara yang sangat-sangat sederhana ini bisa diubah oleh Allah, bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana yang paling efektif untuk mengubah dan bahkan menciptakan perubahan besar dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dalam diri anak-anak kita dan keturunan mereka sampai hari kiamat. Bahkan insya Allah acara yang sangat sederhana ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak mustahil menjadi sebab kebaikan besar bagi Kabupaten ini ya, Kabupaten Tegal. Saya berharap ujung dari pertemuan kita pagi ini adalah bahwa Kabupaten Tegal dipilih oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai jantung kebaikan dan perbaikan dunia, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan coba sedikit perkenalkan diri saya. Nama pendek Anwar, bapak saya Jufri, kakek Romli. Anwar Jufri Romli. Saya anak ke-6 dari 10 bersaudara. Ada yang 10 bersaudara di sini? Ada yang 11? Yang mana? 11. Alhamdulillah. Ada di atas itu? 11 ada semua itu sampai sekarang? Alhamdulillah. Saya sudah berkurang 2, jadi tinggal 8. Dulu kisah dari almarhum ayah saya dan almarhumah ibu, dua orang yang paling saya cintai ini, menceritakan pada awalnya karena bapak itu almarhum jebolan kelas 2 SR. Tidak, dia sempat sekolah di SR tapi karena nggak punya biaya, gara-gara apa? Gara-gara apa? Masalah biaya, akhirnya jebol di kelas 2 SR. Ibu juga karena biaya tidak pernah sekolah sama sekali. Karena itu ketika ditakdirkan punya anak 10, merasa lebih. Penjenengan minimal SMA ya. Bapak saya di bulan 2 SR, ibu nggak pernah sekolah sama sekali, mau diamanai anak 10, kira-kira gimana Pak? Semangat kerja. Ibu ada semangat punya anak 10? Nggak ada. Berapa cukupnya Bu? 2. Kenapa? Takut biayanya kira-kira gitu. Iya, dan insya Allah ini bagian dari tema kita pada kesempatan pagi ini. Ternyata persoalannya bukan apa? Ternyata bukan biaya. Itu tipuan saja sebetulnya ya. Tentang biaya itu apa? Tidak benar. Ternyata itu hanya adalah tipuan semata. Dan kita bersyukur kita dikoreksi oleh agama kita. Ternyata persoalannya bukan masalah apa? Dan uang itu sedikit karena persoalan lain. Bahkan dikasih uang banyak jadi sedikit juga setelah itu karena masalah apa? Masalah lain juga. Jadi bukan ternyata persoalannya bukan apa? Bukan. Jadi ketika bapak ibu kami bisa menyekolahkan kami, waktu itu meninggal 1 masih 9, kami mondok di satu pesantren sanawiyah aliyah ada di situ. Kita bisa sekolah bukan karena orang tua kami punya apa namanya biaya. Dan kemudian kami juga kuliah, bahkan satu di antara kami sampai S3. Itu bukan karena apa? Iya, terkoreksi. Ya, ternyata kemudian hari Profesor cerita bukan karena apa? Biaya. Tadi ada yang belum pernah umroh? Belum tertarik? Kenapa? Dan insya Allah saya akan coba sampaikan ke jenengan pengalaman kami, walaupun belum banyak pengalaman ini, tapi cukup kami berani menyampaikan karena nanti ada ayat, ada hadis yang menegaskan ternyata bukan persoalan biaya. Dan alhamdulillah kita bisa mengulang-ulang umroh dan haji juga bukan karena kami punya, ternyata ada persoalan lain. Dan ini yang insya Allah kita akan coba pada kesempatan pagi ya sampai siang nanti Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, umroh balik momentum setiap anak mendapatkan keahlian. Bu, yakin nggak Allah bisa mencipta keunikan untuk masing-masing anak? Yakin. Tapi kok kenyataan hari ini banyak yang sarjana nggak punya keunikan apa-apa.
TK lulus dapat sertifikat, SD lulus dapat sertifikat juga, SMP lulus dapat sertifikat, SMA lulus juga dapat sertifikat, S1 juga lulus, tapi apa? Kenapa? Kenapa ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu sarjana merasa tidak punya keunggulan apa-apa, merasa tidak punya nilai lebih untuk bisa berjalan dan hidup tegak? Apa betul bahwa keunikan, kepakaran, keahlian di bidang tertentu itu memang begitu sulit dan keberadaannya memang langka sehingga tak semua orang dapat? Ternyata persoalannya bukan ada di situ. Dan insya Allah saya berharap Bapak Ibu, ini karunia Allah kita semua pada kesempatan pagi ini kita duduk bersama di tempat ini, dan mudah-mudahan insya Allah dari pertemuan ini melahirkan keunikan-keunikan, keahlian-keahlian, kepakaran-kepakaran yang sangat-sangat hebat sehingga seluruh dunia nampaknya berkepentingan untuk berhubungan dengan anak panjenengan, dengan cucu panjenengan, harus datang ke desa jenengan, harus datang ke kecamatan panjenengan dari berbagai belahan dunia, karena hanya dia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keunikan itu. Kira-kira Allah bisa membuat begitu? Nah, saya berharap majelis ini kita memulai membangun itu. Karena modal utama yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul adalah iman. Apa? Iya, dan Allah paling senang kalau dipercaya. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang mau percaya kepada Allah. Dan ketika ada pra balik, penjenengan kebayang nggak? Anak jenengan kelas 3 SD dan berangkat umrah, kebayang nggak? Suwe-suwe ini dalam 3 tahun ke depan atau maksimal 5 tahun ke depan, karena anak jenengan sekarang masih di TK. Anak jenengan masih di apa? Di TK. Tapi jenengan punya keyakinan nanti kelas 3 SD dia akan berangkat umrah. Kira-kira percaya nggak? Dan saya akan sampaikan ke panjenengan langkah yang sangat praktis dan benar-benar dalam jangkauan panjenengan, yang nanti Allah, biasanya Allah nggak tega. Nek kon nyawang nonton pasif, Allah nggak tega. Jadi ketika ada hambanya berbuat sesuatu kebaikan itu, Allah nggak bakal apa? Berdiri pasif nonton sebagai penonton, nggak bakal. Ibu, kira-kira anak jenengan yang di TK diajaknya lagi untuk umroh sehari 100 rupiah, mampu nggak kira-kira? Mampu nggak bu kira-kira? Hah? Mampu nggak? Insya Allah mampu. Sudah dimulai? Insya Allah mulai hari ini. Mulai hari ini. Dan saya berharap ketika di TK sudah mulai alokasi 100 rupiah sehari, saya berharap nanti 3, 4, 5 tahun ke depan angkanya sudah bisa memberangkatkan anak itu, dan bahkan bisa memberangkatkan kedua orang tuanya. Dapat syafaat dari niatan baik bahwa awalnya hanya untuk anak itu, tapi akhirnya apa? Bapak ibunya juga ikut ngangkat, boleh nggak bu? Tanpa jenengan pernah merasa ketoknya gelondong gitu ya, ketoknya apa namanya? Dua gede sedemikian rupa. Apa? Karena kita sudah memberdayakan harian kita untuk menjadi hari-hari yang produktif bermuamalah dengan Allah. Jadikan celengan 100-200 itu bentuk takarrub kita kepada Allah. Karena apa? Yang kita tuju nanti, anak ini akan menemukan kompetensinya di sana, anak ini akan menemukan keunikannya di situ, dan keunikan bukan untuk pribadi tapi untuk kemanfaatan seluruh manusia di dunia, yang itu dulu tugasnya para nabi dan rasul. Apakah ini bentuk takarrub? Apakah ini bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah? Kira-kira Allah mau pasif? Tidak. Hadis kuncinya mengatakan, man taqarraba ilayya shibran, orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'a, saya akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilaihi ba'a, yang mendekat kepadaku dengan sejengkal, apa namanya? Sehasta, saya akan mendekati dia dengan sedepan.
Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Yang mau datang kepadaku dengan berjalan, saya akan datangi dia dengan naik. Kalau jenengan mendatangi Allah dengan naik motor, kira-kira gimana Bu? Kalau jenengan mendekati Allah dengan naik pesawat, kira-kira Allah seperti apa? Di sini kita akan ketemukan tentang program percepatan. Jadi kalau ada kelambatan, kitalah sebabnya. Kalau ada kelambatan, maka apa? Kitalah sebabnya. Beberapa waktu yang lalu kami undang seseorang yang kemudian undang beliau ke rumah. Tanggal berapa itu, Ustaz? TFT 1 bulan setengah yang lalu kami undang acara TFT di Bawen. Saya sampaikan teman-teman yang ingin bisa umroh rutin setiap tahun bersama keluarga gratis, nggak pakai bayar, boleh ikut acara kami. Yang ingin bisa umroh rutin setiap tahun bersama keluarga tapi nggak pakai apa? Bayar, boleh ikut acara TFT kami. Dan insya Allah berkala kami akan selenggarakan acara itu. Ya, TFT untuk teman-teman yang kepingin apa? Rutin umroh, bahkan setahun bisa 2, bisa 3 kali, terserah dia. Bukan terserah kemampuan uang. Jadi akhirnya saya dan teman-teman paham, ternyata untuk mengulang-ulang umroh tidak tergantung dengan keuangan kita, sama sekali nggak tergantung dengan itu. Percaya Bapak Ibu? Bingung belum mau percaya apa ya? Insya Allah saya akan sampaikan kepada panjenengan tentang bagian-bagian ini. Makanya betapa rugi ketika kemarin kita belum mengenal ini semua. Dan ini yang insya Allah kabar baik yang kita buka di berbagai tempat insya Allah dalam upaya kita. Biasanya kalau untuk menghasilkan kepakaran prosesnya panjangnya kayak apa biasanya? Seseorang diaku sebagai pakar biasanya prosesnya sepanjang apa? Hah? Kalau pernah jenengan mengenal pendidikan usia dini, pernah mengenal istilah itu? Sering menyebutnya? Ketahuilah ada kepakaran yang dicipta oleh Allah jauh lebih dini sebelum orang itu mulai sekolah. Tetapi takdir kepakaran dia sudah selesai, hanya masalah waktu saja belum tiba. Tapi Allah sudah mencatat, Allah sudah mengiyakan itu akan terjadi, hanya waktunya yang belum apa? Belum datang. Sementara ada yang sudah disekolahkan, orang ketekan-ketekan. Ternyata memang itu bukan ujung yang mau dicari. Bahkan tadi ada orang yang memang tidak tahu persis seperti apa proses Allah mencipta kepakaran dan keahlian itu. Keunikan itu tidak mudah sama sekali. Nantinya bukan disekolahkan tadi, tapi kenyataan hari ini menampar kita semua, para sarjana nganggur. Bapak ibu ngetul sawah, ngetul sapi, ibunya ngetul mas-masan untuk biaya kuliah, ternyata lulus. Rasanya gimana? Kon ngimami dungo ya rawani, kon khotbah ya rawani, terus apa kira-kira? Ada fenomena lain yang sebetulnya kalau kita mencermati itu terjadi dalam kurun yang panjang. Penjenengan punya kakek nenek yang wafat usia 70-80? Punya. Ketika wafat sebagai ulama atau sebagai orang awam? Sejak kecil ngaji nggak dia? Tapi kenapa masih awam? Puluhan tahun belajar agama, tapi wafat sebagai orang? Kenapa? Ini pengulangan tentang sarjana dan pengangguran. Ini ada puluhan ngaji, tahun ngaji, tetapi masih ini sama persoalannya. Bukan dengan ngaji orang menjadi santri, bukan dengan ngaji saja orang menjadi ulama. Ada faktor lain. Dan ini yang banyak nggak dipahami oleh orang. Walaupun untuk membuktikan faktor lain itu kita disuruh ngaji, kita disuruh sekolah. Cuma sekolah ini alat bantu untuk menunjukkan kesungguhan kita dan keseluruhan kita. Hal yang sama nanti kita akan ajak panjenengan semua gerakan apa tadi Bu? Nyelengi dan nabung, bukan karena jenengan mau berangkat dengan uang yang jenengan tabung itu. Aneh kan? Nyelengi, nabung, tapi bukan percaya karena mau berangkat dengan itu. Karena sampai hari ini teman-teman yang kita bagi ilmu ini, saya belum pernah ketemu yang berangkat dengan uang tabungan itu.
Bahkan yang haji sekalipun. Dan selama ini beberapa teman yang mau melaksanakan resep ini untuk urusan haji, paling lama yang saya ikuti selama ini hanya butuh 6 bulan saja. Padahal sudah ingin haji itu belasan tahun. Ibu ada yang pengen haji selama ini? Sudah berapa lama? Lama hitungan bulan atau hitungan tahun? Sudah berapa tahun kira-kira? Ada seseorang yang ngaku sudah puluhan tahun kepengen haji, belasan tahun ya. Saya sampaikan, saya tidak percaya. Aku tidak percaya. Kalau bahwa sudah ada keinginan itu, kecuali jika keinginan itu tidak autentik, tidak asli. Tidak asli berarti apa? Ada keinginan sing orang antik, tidak apa namanya? Tidak asli, tidak autentik. Berarti apa? Nah, ojo nganti gitu ya. Kita punya keinginan baik, tapi sebetulnya itu bukan keinginan yang autentik, lahir oleh ilmu, lahir karena tahu syariatnya, lahir karena tahu fadilahnya, lahir karena tahu potensi kebaikan yang didikan, tetapi tahu itu hanya karena opini umum, opini publik yang sangat umum bahwa haji umrah itu rukun Islam. Tapi ayat yang di hadisnya mana? Kau tanya apa? Bu, katanya. Nah, pada posisi ini sebetulnya keinginan yang kita miliki itu keinginan yang bukan tipe yang asli, bukan yang autentik, dan ini yang butuh diperbaiki. Insya Allah begitu kita memperbaiki, dengan tidak butuh waktu lama. Jadi yang bersangkutan ibu-ibu, saya koreksi, saya tunjukkan ayatnya, hadisnya, saya tunjukkan keutamaannya, dan bahkan saya tunjukkan potensi perubahan besar pasca haji itu. Akhirnya sampai nangis karena ingin segera menjadi sebab kebaikan bagi suaminya, bagi anak pertama dan keturunannya sampai hari kiamat, anak kedua dan keturunannya sampai hari kiamat, anak ketiga dan keturunannya sampai hari kiamat. Bahkan sebab kebaikan bagi kabupatennya. Sedemikian dengan satu kali haji punya efek perubahan yang begitu besar. Kata dia, saya ingin menjadi orang itu, dan saya ingin mendapatkan haji yang efeknya itu. Nangis, dan saya bilang, tolong kalau sudah begitu naikkan satu tingkat lagi, jadikan doa harian. Jadikan apa? Doa harian, permintaan harian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika minta dan doa, jangan langsung ujuk-ujuk minta haji atau umrah. Sampaikan kepada Allah kebaikan yang kita yakini, kita imani akan timbul, dan kita minta umrah maupun haji yang efeknya itu. Baru itu dengan ini mampu saya hari ini. Itu dengan apa, Bu? Ini mampu saya hari ini. Berapa, Bu? Bisa 100 rupiah, iso 200 rupiah, iso 500 rupiah. Ibu tadi yang saya kasih resep itu mengatakan, Ustaz, lah kapan genepe katanya. Kapan apa? Kalimat itu menurut jenengan lahir dari mana? Artinya penting nggak gerakan nyelengi sedino 100 ketika memang itu mampunya loh ya. Tapi kalau mampunya sayuto jenengan kalau pakai 100 rupiah ya tidak yakin kepada Allah lah. Allah juga tidak akan yakin dengan kita ya. Maka ketika kemudian mampunya sayuto ya lakukan sayuto. Tapi kalau real mampunya yang 100 rupiah, tanpa harus malu, tanpa harus merasa ini tidak akan ada efek apa-apa. Karena apa? Ini kita melakukan tindakan yang kita diperintahkan untuk melakukan tindakan. Karena apa? Dari tindakan inilah Allah akan Allah akan apa? Bereaksi. Allah akan bersikap tergantung dengan apa yang kita. Tadi kalau sejengkal, Allah bersikapnya berapa tadi? Sehasta. Kita bereaksi sehasta, kita bertindak sehasta, Allah bereaksi cepat. Nah, akhirnya kemudian saya sampaikan sebuah doa, pesan Nabi. Nabi mengatakan jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun dia apa?
kecil. Akhirnya dia istighfar dan dia lakukan, dan subhanallah ternyata hanya butuh 6 bulan. Yang semula belasan tahun kepengen haji dan kecekel, ternyata kecekel dalam waktu berapa? 6 bulan. Gerakan doa harian dan celengan tadi itu recehan. Walaupun saya lihat ikhtiar beliau serius pada waktu itu, sampai magang ke rumah temannya yang bisa bikin susu kedelai. Itu dia bikin susu kedelai, titipkan di toko-toko dengan tujuan berapapun untungnya akan ditabungkan untuk apa? Untuk haji. Dan subhanallah 6 bulan ibu tahu-tahu dapat rezeki nomplok dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena tekadnya untuk menciptakan perubahan besar tadi itu, maka uang ini tidak dia pikirkan untuk yang lain. Atau apa? Satu orang saja tadi yang bersemangat itu, dan ternyata dapat 140 juta. Cukup nggak Bu gaji? Haji satu orang cukup? 140 juta? Alhamdulillah suaminya diajak daftar juga. Begitu dia daftar ke Ungaran, pulang dari daftar itu gerengan, penasaran, jadi sholat kiro yang celengannya itu. Baru sampai di rumah dipecah dan dihitung, cukup lama hitungnya karena uang apa namanya? Recehan. Dan alhamdulillah terhitung terkumpul 700.000 rupiah. Menurut jenengan banyak itu apa itu? Sudah dapat berapa tadi Pak? 140 juta dengan umpan berapa tadi itu? Saya bilang celengan ini semacam SMS kita kirim kepada Allah dan kita tunjukkan kita serius. Cuman jangan istiqamah 100 rupiah ketika sebetulnya rezeki kita naik turun gitu ya. Jadi mampu 500, mampu 1000, ya sesuai dengan kemampuan yang tidak merusak keuangan, ya keluarga, keuangan dapur, lakukan itu. Insya Allah kita akan ketemu respon Allah. Tadi saya sampaikan ketika kami bikin acara, ada 2 orang ustadz dari Semarang. Dua-duanya nggak punya target mau berangkat bulan apa tuh, atau sudah memutuskan mau umroh sama sekali. Hanya penasaran jadi apa sekolah umroh ini gitu ya. Begitu materi pertama saya sampaikan, materi kedua disampaikan oleh Ustadz Heru, tim kami. 2 orang ini merasa kebuka dan terkejut tentang potensi kebaikan yang tanpa batas dalam umroh ini, dan posisi beliau sebagai seorang ustaz berpotensi menjadi sebab banyak orang mendapatkan kebaikan ini. Akhirnya apa? Yang semula hanya penasaran, akhirnya apa? Kepengen mulai nyoba, kepengen segera bisa, sampai muncul kepengen itu dua-duanya 0 rupiah. Kenapa? Hanya kemudian salah seorang tim kami menasihati teman-teman yang ingin serius, selain bikin celengan, segera bertindak buat paspor. Segera berbuat apa? Bertindak buat apa? Dan paspor itu tidak mahal, umurnya 5 tahun kayak KTP itu, dan biayanya kalau diurus sendiri tidak sampai 300.000. Mau sekitar 200, tidak 230.000 paspor itu kalau diurus sendiri. Tapi kalau ribet ya, karena ribet, paling tidak 3 kali datang ke imigrasi, kita beli formulir, diisi, terus dimasukkan lagi sesuai dengan data yang kita ada. Jadi datanya itu KTP asli, KK asli, dan akte kelahiran asli, 3-tiganya asli. Kalau suami istri ditambahkan dengan surat nikah, buku nikah. Jadi untuk ngurus paspor syaratnya ada berapa Bu? 3 aslinya ya. Jadi KK KTP, KK dan akte, semuanya yang asli. Kalau suami istri butuh apa? Iya. Nanti kalau anak-anak kita yang prabadi kan belum punya KTP, dan KTP bapak ibunya yang kepakai sama surat nikah, sama akte ya. Akte mereka semua kepakai untuk anak-anak yang belum umur sudah bikin apa? Paspor. Insya Allah kita akan memurahkan anak-anak yang belum punya KTP. Belum balik. Dan alhamdulillah saya bersyukur 2013 kemarin saya sempat mendampingi sebagian jamaah yang membawa anak-anak prabalik itu, dan orang tuanya berterima kasih luar biasa dengan pengalaman itu. Bulan Januari, kemudian bulan Maret saya praktekkan sendiri, saya ngajak anak saya 3.
Saya ngaji anak yang ketiga, dan banyak hal yang kita bantu ya. Dia mempersiapkan diri sebelumnya, dan spesifik saya ajak naik ke Gua Hira, dan saya terangkan tentang perubahan 14 abad terakhir ini di dunia ini, dan bagaimana kebaikan dimulai dari Gua Hira itu. Dan saya yakinkan bahwa akan ada perubahan besar lagi sampai 15 abad yang akan datang, dan dimulai dari situ. Saya tunjuk dari kamu, temukan sesuatu yang unik hari ini yang dibutuhkan oleh semua orang. Begitu temu, ayo kita turun, kita nempel di multazam. Yang di tempat itu kata Nabi, siapapun bisa menempelkan tubuhnya di multazam dan dia meminta sesuatu kepada Allah, maka permintaan itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ingin tuju nanti dengan prabalik ini adalah mengantarkan anak-anak ini nanti menemukan keunikannya dan mencontoh Imam Syafi'i di umur 5 tahun menempelkan tubuh di multazam itu dan meminta menjadi imam fikih, dan Allah memberikannya. Di tempat yang sama Abu Hanifah meminta yang sama dan Allah memberikannya. Dan di tempat yang sama Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari meminta kepakaran di bidang ilmu hadis sekelas Imam Az-Zahabi, dan setelah itu baru belajar ilmu hadis bersama puluhan ribu yang lain. Tetapi yang menjadi imam di bidang ilmu hadis adalah Ibnu Hajar, dan keahlian beliau di bidang hadis justru mengungguli orang yang dijadikan sebagai model, yaitu Imam Az-Zahabi. Nah, kalau kemudian ternyata ini bagian dari rahasia orang-orang menemukan keunikannya, dan untuk itu tidak ada beban sama sekali karena kita bisa merencanakannya jauh hari sebelumnya dan tidak harus berebut dengan keuangan dapur. Nggak harus berebut dengan urusan yang lain, kita bisa ngajukan kepada Allah proposal yang baru sama sekali dan nggak ada gangguan bagi keuangan keluarga. Mau dibuat nggak Pak? Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini, insya Allah. Ya. Ada beberapa hal dasar Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan ke penjenengan sebagai upaya untuk sampai pada kesimpulan kita tentang umrah prabalik ini adalah pertama, ada modal yang Allah berikan kepada kita ini relatif terbatas. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa umur kita adalah modal kita Bapak Ibu. Umur kita adalah apa? Ya, wal asri, demi masa. Itu umur kita. Yang dulu Nabi Nuh diangkat menjadi nabi itu masanya 950 tahun sebagai rasul. Jadi beribadah kepada Allah dan mendakwai orang selama berapa? 950 tahun. Di sepanjang itu dia salat, di sepanjang itu dia puasa, di sepanjang itu dia melaksanakan berbagai amal kebajikan yang lain. Kira-kira kita yang disebutkan oleh Nabi umur umat beliau kisaran berapa? 60 dan 70 tahun. Kira-kira bisa bersaing dengan orang yang dikasih kesempatan ibadah selama 1000 tahun kurang lebih. Kira-kira bisa bersaing? Suruh pilih, dengan pilih yang mana? Sing panjang tadi itu atau sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu Nabi Ibrahim masih dapat jatah lebih dari 200 tahun umurnya. Ini karunia besar sekali dari Allah kepada Nabiullah Ibrahim, 200 tahun lebih dan menjadi nabi, dan lebih hebat lagi anak-anak keturunannya dipilih oleh Allah menjadi para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali datang dari anak keturunan beliau. Kira-kira Pak Ali Bangkuani kira ya? Ibu tentang anak jangan pernah memikir biaya. Pikirkan dia sumber pahala tidak terbatas. Jangan butuh mesin pahala sidik apa sengaja Bu? Bu? Sidik pakai Bu? 2 cukup? Jangan pernah urusan. Bukan kita yang ngasih makan dia. Siapa yang ngasih makan? Iya, penciptanya. Bukan kita yang nyekolahkan dia. Dia penciptanya yang memberikan itu. Nah, hanya kalau kita tahu ilmunya, subhanallah, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk kebaikan mereka. Ibu, penyampaian sekali seperti ini, Ibu,
mungkin nggak akan kita riwayatkan kembali sampai 15 abad lagi? Saya nyampaikan selesai saya meninggal dunia. Kira-kira jangan percaya akan tersampaikan ulang idenya hari ini sampai 15 abad lagi? Itu dinikmati oleh Kanjeng Nabi. Hanya 22 tahun beberapa bulan menyampaikan ayat dan hadis, terus meninggal dunia. Nabi Nuh terus meninggal dunia. Begitu meninggal selesai. Nabi berikutnya proyek baru, nggak ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Dia hanya produktif sepanjang dia hidup. Meninggal dunia selesai. Nabi Muhammad meninggal dunia selesai. Sudah berumur berapa dakwahnya beliau? Memasuki abad ke-15, 1400 lebih tahun. Lebih panjang mana dengan Nabi Nuh? Dan yang menarik itu ternyata hanya karya 22 tahun diriwayatkan ulang. Jenengan ibu pernah terpikir kata-kata jenengan akan diriwayatkan sampai 20 abad yang akan datang? Ketika jenengan sekolahkan anak, pernah punya motivasi agar nanti semua ilmu yang dikumpulkan oleh anak jenengan nanti akan teriwayatkan berabad-abad? Belum kepikir ya? Kalau kepikir lulus. Jadi ini rute yang dibuat oleh orang tua kita adalah sekolah, terus setelah itu apa? Lulus, kerja, terus nikah, ujung, terus gawe omah, terus di kendaraan pribadi, rumah pribadi, kendaraan pribadi sing nyaman, kabeh mari ngono anak-anake sudah sekolah kabeh, rajin nang masjid, rajin ngaji. Orang tuanya bilang apa? Alhamdulillah anakku wis mentas. Dan ini musibah besar bagi negeri kita. Jika tidak dikoreksi, inilah musibah besar. Inilah kisah kenapa Freeport diambil oleh Amerika. Inilah kisah kenapa kemudian Blok Cepu diambil oleh Amerika. Dan inilah kisah banyak kekayaan negeri ini diambilin oleh asing sedemikian rupa. Kenapa? Karena alhamdulillah anak gue sementas. Peduli apa dengan Freeport, peduli apa dengan Blok Cepu, peduli apa dengan semuanya. Pokoknya diri sendiri sudah, istri sudah, suami sudah, anak-anak sudah semua, dan nggak ada yang bocor rumahnya. Bahkan mungkin per bulan, 2 bulan bisa piknik sedemikian. Tadi gimana Bu? Wah sudah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Siapa yang mengajarkan begitu? Nah Bapak Ibu, kita bersepakat ini butuh diperbaiki. Ini butuh diapakan? Kalau nggak diperbaiki, mungkin pertemuan kita hari ini nggak akan punya makna apa-apa. Jadi nggak ada kepentingan dengan umroh balik, kecuali memang orang secara ekonomi mapan dan kemudian hanya ingin sekedar prestise atau apa di lingkup. Tapi apa maknanya kita melakukan sesuatu hanya untuk itu? Tapi insya Allah kita sepakat bahwa kita ingin produktif lebih awal. Kita ingin persiapkan anak-anak kita sudah produktif lebih awal. Karena ini ada dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu Rasulullah SAW bersabda begini, Innallaha la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sadwa. Innallaha la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwa. Akhrajahu Ahmad. Sungguh Allah kagum. Allah apa? Heran juga. Takjub, Allah gumun. Nah ini satu di antara sifat Allah, ternyata punya apa? Allah punya sifat apa? Gumun. Siapa yang digumuni oleh Allah? Minasya, dari anak muda belia sekali, tapi pikirannya wis lurus, omongannya lurus, bermakna, enak didengar, dan subhanallah nom tenanan gitu ya. Tapi semua ide dan pikirannya apa? Melebihi yang dewasa. Ucapannya melebihi orang-orang dewasa. Tindakan dan perbuatannya benar-benar terarah. Mau gak punya anak begitu? Insya Allah dalam jangkauan kita, asal kita mau.
Insya Allah dalam kemampuan kita, asal kita apa? Dan persoalannya bukan jenengan jadi seneng di golek dunia, dikejar-kejar dunia yang lari. Ada seorang teman yang cerita tentang sekedar ingin nambah 100.000 saja penghasilan sebulan itu, nungsang jempalik sampai 24 jam itu hampir tidak ada waktu tidur. Sampai dia berpikir andaikan Allah mentakdirkan dan mencipta jam yang ke-25 atau ke-26, jadi bukan 24 jam. Karena apa? Kepengen apa? Itu dialami beberapa tahun. Hidup yang luar biasa sulitnya untuk mendongkrak penghasilan. Tetapi datang satu hari dia dikejar-kejar oleh uang miliaran sedemikian rupa. Kira-kira jenengan enak yang mana nih, Bu? Sing ngejar karu-karuan, nungsang jempalin tentang waktunya rakyat cekel-cekel dengan yang kayak orang butuh gitu ya. Tapi dia apa kan? Dan benar-benar bel rumah dipencet, telepon bunyi nggak diangkat sedemikian rupa. Padahal itu tender nilainya miliaran sedemikian rupa. Kenapa? Wes pokean. Terlalu banyak. Datang pada masa dan Al-Quran, hadis Nabi mengatakan ada seseorang yang ketika itu bisa mewujudkan kriterianya, maka akan dunia wahyaragimah, akan datang kepada dia dunia dengan seluruh potensinya, dengan menghina-hinakan diri minta dipakai. Yang bersangkutan kerambutuh gitu ya. Tapi ini terus kejar sedemikian rupa minta apa? Dipakai. Kira-kira jenengan enak yang mana nih kira-kira? Sing dikejar dunia apa sing kejar dunia, Pak? Lah terus kesibukan kita apa kira-kira waktu dikejar dunia itu kira-kira apa? Apa agenda kita? Apa yang kita pikirkan sampai dunia ngejar-ngejar sampai ramus-ramus gitu. Nah inilah Bapak Ibu, insya Allah satu hal yang kita akan coba akan. Iya, amal innama a'malu ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dzalik. Kisaran umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit saja yang melampaui itu. Ke 80, 90, 100, lebih dari 100 ada. Cuman jumlah orang yang seperti itu berapa? Sedikit. Bahkan kita ketemu belum 60 sudah meninggal dunia ada? Belum 60 sudah stroke ada? Kita mohon kepada Allah Taala kesehatan, kebugaran, kekuatan lahir dan batin sedemikian rupa, karena Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan itu. Cuman Ibu, tadi kita dicontohkan Kanjeng Nabi menjadi nabi hanya 22 tahun plus beberapa bulan saja, tetapi kebaikan yang dikerjakan waktu itu benar-benar tidak dimaksudkan hanya untuk zaman itu saja. Ketika Nabi menyampaikan ayat dan hadisnya, tidak dimaksudkan hanya untuk yang mendengarkan. Ada guru di sini? Ada guru di sini? Ada bapak ibu guru di sini? Ada khotib di sini? Ada bupati dan bupati di sini? Kita belajar Bapak Ibu dari kajian Nabi, ternyata waktu menyampaikan materi itu jangan pernah penjenengan bermaksud hanya untuk yang di depan mata. Jenengan akan rugi. Jenengan akan apa? Sampaikan yang di depan, tapi maksud jenengan nyampaikan kepada semua orang, semua generasi sedemikian rupa. Dan nanti ujungnya tolong Mas ya Mbak sampaikan kembali kepada orang lain. Sederhana itu, kalimat itu. Pesan yang pada orang yang bersangkutan yang sudah mendengar dari kita, tolong sampaikan lagi kepada siapa? Sistem ini yang dibuat oleh Kanjeng Nabi. Tapi beliau sendiri sebagai penyampai tidak pernah ditujukan hanya untuk yang di depan matanya langsung. Karena amal kita hasilnya tergantung niatnya. Ketika hanya untuk itu, apalagi hanya untuk lolos di ujian nanti, kira-kira dapat apa kabulnya? Ya gajian bulanan itu, tidak lebih dan tidak kurang. Mau dihargai jerih payah kita dengan itu saja?
Mau SPP jenengan yang begitu supaya dihargai dengan anak jenengan lulus top, walaupun pengangguran dan gak punya keahlian apa-apa, mau? Sudah terbayar hamil 9 bulan, lahir nyawa kayak begitu? Sampaikan tidak akan pernah terbayar semua pengorbanan orang tua itu, kecuali bahwa anak itu punya keunikan yang diakui oleh seluruh orang di dunia ini dan dia manfaati bagi semua orang. Dan itu tiket anak jenengan untuk masuk surga Firdaus. Baru mengatakan ketika itu saja anak bahwa semua pengorbanan orang tua apa? Terbayar. Kalau nggak sampai itu belum. Jangan pernah alhamdulillah sebentar sedemikian rupa gitu ya. Ini musibah negeri ini karena berarti orang tua ini merancang pemimpin negeri ini tingkat apa Pak? Keluarga. Harus pimpin RT 40 kakak, kira-kira sukses nggak? Orang yang dirancang dan disukseskan membangun keluarga kira-kira diserai satu kelurahan, sukses nggak? Mimpin negara? Nah ini problem kita. Hari ini hampir di semua level yang menempati adalah orang yang sebetulnya di tingkat keluarga pun dia suksesnya hanya di bidang tertentu. Itulah kenapa kemudian banyak kekayaan negeri ini nggak keurus. Itu kenapa? Nggak masuk dalam daftar perhatian, nggak masuk dalam daftar yang harus diurus dan diselamatkan karena targetnya hanya apa? Ibu kemarin ketika jenengan nyepelaki anak supaya mendapatkan ilmu atau supaya anak jenengan memberi ilmu, jenengan antar ke sekolahan itu loh, biar oleh ilmu, biar supaya ilmu mendapat, biar oleh keterampilan atau biar mengenai keterampilan di sekolah itu mendapat. Ben oleh kesolehan atau ben nyoleke dapat. Ben oleh sertifikat atau ben iso meneh sertifikat oleh. Ben oleh kerjaan atau ben gawe kerjaan ben oleh. Ben oleh gaji gede atau ben iso meneh gaji gede di sekolah ke. Ben oleh gaji gede. Maka tanpa sadar waktu panjang dari TK sampai S1 bentuk mental anak ini, mental tangan di bawah. Untuk apa? Para koruptor di negeri kita ini mentalnya tangan di bawah, tangan di atas. Kira-kira ada nasab dengan keinginan orang tua tadi? Kenapa? Ada nasab kira-kira? Ada kan? Nah kalau gitu jangan kaget kalau ada apa namanya? Korupsi itu yang dibangun berpuluhan tahun oleh orang tua adalah untuk mendapat. Kira-kira menurut jenengan bisa diberantas korupsi di negeri ini kalau terus diteruskan mental ini yang dibangun? Ya aneh kalau mau diberantas soal ini yang bisa disuburkan kan? Nah caranya diberantas gimana? Al-Quran mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kita, realitas kita yang koruptor, yang tangan di bawah ini kecuali kita mengubah terlebih dahulu apa yang ada dalam benak kita. Apa yang dalam pikiran kita, apa yang dalam jiwa kita ini kita ubah. Dari tangan di bawah dipindahkan kemana Bu? Bu, boleh nggak ilmu yang tadi jenengan sekolah ke anaknya biar oleh ilmu dipainan sekolahan diubah kalau guru nih. Kata guru nih, orang gue belajar dan gue bisa mengenai ilmu nanggone wong kabeh gitu ya. Wong kabeh nang berapa? Di dunia hari ini setidaknya ada 7 miliar manusia. Kira-kira boleh nggak jenengan yang bayar SPP tapi ilmunya anak jenengan dinikmati oleh 7 miliar orang? Kira-kira boleh nggak? Ada manfaatnya nggak kira-kira? Kok nggak dituju itu kenapa Bu? Kok bukan itu yang kita nama itu kan sejak awal. Insya Allah kalau kita mulai berpikir tentang tangan di atas, penjenengan akan ketemu nanti tentang ibadah-ibadah dalam Islam, rukun Islam dari mulai syahadat, salat, puasa, zakat, dan puncaknya umrah dan haji.
Ini sarana yang luar biasa dengan mendapatkan semua keinginan yang baik di dunia maupun di akhirat ketika berpikiran tentang orang lain. Ketika kita ingin ya, semua yang kita miliki kita gunakan untuk kemanfaatan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya kemanfaatan ke seluruh umat manusia sedemikian rupa. Insya Allah kita akan temukan agama ini hebat luar biasa. Tapi jika mental kita akan di bawah, agama ini tidak akan banyak memberikan sesuatu. Kekayaan negeri ini yang melimpah ruah, tetap saja 5 juta orang kita minta pekerjaan ke Malaysia, 4 juta orang Indonesia minta pekerjaan ke Arab Saudi sedemikian rupa, dan tak berapa juta lagi ngenger di negara-negara tetangga sedemikian rupa. Kita bangga atau malu? Kenapa? Karena persoalan ada pada mentalitas. Dan itu Allah bersama nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia yang mental ada di situ sedemikian rupa. Ini yang namanya memang butuh diubah, butuh diperbaiki, insya Allah. Dan kita mulai berhitung dengan modal. Sudah kepakai berapa Bu? 60-70 tahun?